Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cinta dan sayangi. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kebahagiaan hidup kepada kita, memberikan kelancaran urusan kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemurahan rezekinya kepada kita yang banyak, yang bermanfaat bagi kita dan orang lain. Mudah-mudahan yang sakit semoga Allah cepat angkat penyakitnya. Mudah-mudahan yang sehat semoga Allah semakin memberikan kesehatan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik murid Bapak, marilah kita buka SKI ya. Di SKI ini kita akan melanjutkan di bab 5 ya. Mari kita buka bab 5. Kalau kemarin kita terakhir itu belajar pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah, kemudian peletakan Hajar Aswad ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang peristiwa sebelum kenabian ya, sebelum Nabi Muhammad menjadi seorang nabi ya. Pada saat itu di Mekah itu, di Arab itu, masyarakat Arab itu masih mempunyai kebiasaan yang sangat buruk, akhlak yang sangat jelek gitu ya. Mereka agama pun, maksudnya itu keyakinannya pun tidak mau menyembah Allah gitu ya. Sedangkan mereka itu harus menyembah Allah karena memang Allah itu hanyalah Rob kita satu-satunya. Pada saat itu Nabi Muhammad ingin mengubah akhlak mereka gitu ya, dengan cara memberikan dakwah kepada mereka, memberikan keilmuan kepada mereka. Akan tetapi hal itu belum memuaskan, maksudnya itu hasilnya belum kelihatan. Maksudnya itu Nabi Muhammad itu masih diremehkan gitu ya. Mereka masih belum mempercayai Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi meskipun mereka tidak mempercayai Nabi Muhammad itu tetap menjadi al-amin di dalam kaum Quraisy ya. Kaum Quraisy itu menganggap Nabi Muhammad itu sebagai seorang yang jujur ya dan terpercaya. Nabi Muhammad itu tidak pernah sombong, Nabi Muhammad itu tidak pernah berbohong gitu ya. Nabi Muhammad itu adil, sehingga Nabi Muhammad itu di masyarakat Quraisy itu tetap disebut dengan julukan Al-Amin. Oke, dalam pergaulannya Nabi Muhammad pun suka memilih teman ya. Bukan berarti Nabi Muhammad itu memilih yang kaya atau yang miskin, enggak ya. Nabi Muhammad itu semuanya sama, akan tetapi Nabi Muhammad itu hanya dekat dengan orang yang berakhlak bagus, baik itu orang kaya ataupun orang miskin, orang bodoh ataupun orang pinter ya. Itu semuanya Nabi Muhammad deketin atau menjadi seorang sahabatnya. Akan tetapi bagi orang yang mempunyai kebiasaan buruk gitu, Nabi Muhammad bukan menjauh. Sebenarnya Nabi Muhammad hanya ingin memberikan pencerahan kepada dia ya. Nabi Muhammad itu sosok seseorang yang sangat dihormati di kaum Quraisy ya, oleh teman-teman yang sebaya, sangat dihormati. Beliau suka membantu gitu ya, membantu orang yang lemah, suka menolong orang yang sengsara, menghormati tamu gitu. Kemudian selalu membela kebenaran. Kalau temannya benar pasti Rasulullah bela gitu ya. Kemudian kalau yang mungkar, Rasulullah pasti akan memberikan penjelasan bahwa itu perbuatan yang salah. Oleh karena itu teman-temannya sangat segan ya dengan sikap Nabi Muhammad yang tidak pernah berbuat buruk gitu ya. Contohnya Rasulullah itu tidak pernah mabuk-mabukan, tidak pernah main judi gitu ya. Rasulullah itu tidak pernah begitu. Rasulullah itu tidak pernah menyakiti orang gitu ya. Sehingga mereka teman-temannya itu pada segan. Segan itu artinya di sini bukan takut ya. Segan itu artinya temannya itu malu ya, malu untuk berbuat sesuatu yang buruk
terhadap Rasulullah ya, karena Rasulullah itu sangat sangat baik ya. Rasulullah itu juga manusia yang paling ramah ya, akhlaknya sangat bagus, paling sopan terhadap orang, terhadap teman, terhadap keluarga, paling peduli terhadap orang, jujur ya, lemah lembut, kalau berbicara itu lembut, sopan gitu ya. Kemudian Rasulullah itu juga dapat dipercaya. Kesimpulannya Rasulullah itu mempunyai akhlak yang sangat mulia gitu ya, yang patut kita jadikan sebagai contoh. Kemudian berikutnya sebelum Rasulullah itu meranjak umur 40 tahun ya, sebelum itu Nabi Muhammad melakukan uzlah. Ya, uzlah itu apa? Uzlah itu berdiam diri ya, untuk meminta pertolongan dan petunjuk kepada Allah. Rasulullah itu berdiam diri itu untuk apa? Rasulullah itu meminta solusi kepada Allah, meminta petunjuk bagaimana caranya saya mengubah akhlak masyarakat Arab yang sangat bodoh itu, akhlak masyarakat Arab yang sangat jelek itu gitu ya. Itu merupakan uzlah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad itu melakukannya itu di Gua Hiro, namanya Gua Hiro, sekitar 55 km dari utara kota Mekah gitu ya. Agak jauh, lumayan jauh ya, kalau 5 km kita jalan gitu ya, lumayan jauh. Rasulullah itu sering di sana, kemudian Rasulullah itu berlama di sana. Yang dibawa Rasulullah itu hanyalah bekal yang dibawakan istrinya ya, dibekali oleh istrinya. Kemudian jalannya pun licin gitu ya, jalannya pun licin, terjal. Kemudian tempatnya pun Gua Hiro itu sempit dan gelap, itu tidak ada cahaya. Rasulullah masuk ke dalam gua itu, Rasulullah Rasulullah berdiam di situ, beribadah di situ berhari-hari. Kemudian Rasulullah minta pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah ya, minta ampunan, minta petunjuk ya. Kemudian Rasulullah itu pulang sesekali apabila bekalnya sudah habis ya. Kemudian pada saat bulan Ramadan, Rasulullah itu selama bulan Ramadan itu Rasulullah itu sebulan penuh ada di sana, bulan Ramadan ya. Rasulullah itu hanya membekal apa di sini, tepung dan air ya, yang sudah disiapkan oleh Siti Khadijah. Rasulullah membawa tepung, kemudian membawa air ya ke sana. Kemudian Rasulullah makan untuk dirinya sendiri. Terkadang Rasulullah membagi kepada orang miskin yang sedang minta gitu ya, atau yang sedang membutuhkan. Intinya tujuan uzlah Rasulullah ini apa? Tujuan Rasulullah berdiam diri di Gua Hiro ini apa? Rasulullah meminta petunjuk kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah agar Allah membuka pintu hati masyarakat Arab yang masih gelap, masyarakat Arab yang akhlaknya masih jelek gitu, sehingga menjelang sampai nanti akhirnya akan datang wahyu yang pertama. Oke, wahyu yang pertama dan yang kedua Bapak akan jelaskan di minggu berikutnya. Oke, untuk sekarang berikutnya kita akan belajar tentang fikih. Oke, baik murid Bapak, di fikih ini mari kita buka halaman 71 ya. Kemarin kita belajar tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Oke, sekarang kalian cukup dengarkan karena di situ sudah ada ya. Oke, kalian boleh tidak berpuasa ya, tetapi nanti harus diganti. Siapa saja Pak yang boleh tidak berpuasa? Yang pertama, halaman 72 itu ada orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit parah itu tidak boleh berpuasa. Bukan tidak boleh, Allah memberikan diskon, memberikan keringanan baginya untuk tidak berpuasa. Kata Allah, kamu sebaiknya menjaga diri kamu terlebih dahulu, baru nanti kalau sembuh kamu berpuasa gitu ya. Itu saking apa? Saking mudahnya Islam untuk dikerjakan gitu. Orang sakit saja
boleh tidak berpuasa. Kemudian yang kedua, orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir ya. Bagi kalian yang pulang kampung gitu ya, pulang kampung ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah gitu, kayak Bapak pulang kampung ke Madura, maka Bapak boleh tidak berpuasa kan, tetapi nanti Bapak harus menggantinya. Seberapa jauh Pak orang yang boleh tidak berpuasa itu? Orang yang boleh tidak berpuasa itu ya sekitar 81 kilo lah, pokoknya itu yang bagi orang yang musafir itu dalam perjalanan jauh gitu ya. Kalau Bapak tahun kemarin tidak berpuasa pada saat pulang, kalau kalian pun sama, kalau kalian mau pulang kampung boleh tidak berpuasa. Mungkin salah satu alasannya itu agar kalian tetap fokus pada jalannya, kemudian karena waktunya itu berbeda. Kalau di sini buka, kemudian nanti kalau di sini sahur, kemudian kan nanti beda waktu untuk berbukanya. Mungkin itu alasan yang kuat gitu ya. Kemudian agar kita tidak merasa kehausan di jalan gitu ya, agar saking mudahnya ya, sehingga kita tidak merasa tersiksa dengan puasa itu. Oke. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka siapa saja di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa mengkodoknya sebanyak hari yang digantikan itu pada hari-hari yang lain. Sesudah kita sembuh ya, kemudian sesudah kita melakukan perjalanan, setelah puasa selesai kita harus ganti. Oke, yang ketiga, orang yang tua rentan. Orang yang tua rentan itu yang sangat tua sekali ya, yang sekiranya tidak mampu berpuasa ya, umur 80-an kali ya. Ada nggak 80-an itu? Ya kalau 60 masih kuat, 60 masih kuat lah, 70 masih kuat ya. Mungkin 90-an ya, orang tua yang udah 90-an gitu, 80-an lah ya, mungkin 80-an yang sudah tidak kuat untuk berpuasa gitu, boleh dia tidak berpuasa. Kodonya dengan apa Pak? Apakah dia harus mengganti? Nanti enggak, dia cukup membayar fidyah, nanti Bapak akan jelaskan ya. Kemudian yang terakhir, siapa Pak lagi yang boleh tidak berpuasa? Orang yang hamil dan menyusui. Seumpama ada seorang wanita yang hamil ya, takutnya bayinya itu bermasalah atau kurang gizi atau segala macam atau sakit di dalam perutnya, maka kalian boleh tidak berpuasa. Kemudian bagi orang yang menyusui, takutnya khawatir air susunya kering, maka boleh tidak berpuasa ya. Kemudian kalau habis puasa saya masih menyusui kan, menyusui itu selama 2 tahun Pak, atau setahun lebih gitu ya, maka kalian nanti akan membayar fidyah. Fidyah itu apa Pak? Fidyah itu membayar semacam denda gitu ya, 3/4 liter kalian bagikan kepada orang miskin, kemudian kasih uang untuk beli lauk pauk ya gitu. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan cara menggodok puasa ya. Cara menggodok puasa seperti ini ya. Bagi kalian yang sakit ya, seumpama sakit bulan puasa, kemudian kalian tidak berpuasa gitu ya. Bagi orang yang sakit dan musafir ini dulu ya, kalian tidak bisa berpuasa, kemudian nanti kalian setelah puasa kan kalian sembuh sehat tuh, maka kalian harus membayar utang ya, menggantinya. Kalau selama puasa itu kalian tidak berpuasa selama 3 hari semua, maka kalian nanti berpuasa lagi, mengkodok atau mengganti selama 3 hari ya. Apakah Pak puasa hari pertama, hari kedua, hari ketiga? Enggak, maksudnya itu tidak diharuskan. Sekarang kalian puasa, besok gak puasa, nanti puasa lagi itu boleh kalau mengkodok ya. Kalian boleh kalau mengkodok. Sekarang bagi orang yang hamil Pak, atau yang punya bayi, tadi Bapak udah jelaskan ya, kalian cukup membayar fidyah gitu ya. Fidyah itu semacam denda, kalian bayar 3/4 liter ya, berarti 1 liter kurang gitu ya, 3/4 liter, 1 liter
kurang seperempat gitu ya. Berarti 1 liter dibagi 4, kalian ambil 3/4-nya. Kalian bagi ke orang miskin atau orang yang tidak mampu, kemudian dikasih uang untuk lauk pauk. Ini sama dengan orang-orang yang tua. Kemudian Pak, orang yang sakit kemudian meninggal, bagaimana cara mengganti puasanya? Cara mengganti puasanya seperti ini. Kalau kemarin waktu bapak saya meninggal gitu ya, bapak saya itu meninggal tidak sempat berpuasa, kemudian ada beberapa hari tidak puasa. Bapak saya itu kemudian kita habis puasanya itu membayar fidyah seperti denda orang-orang hamil ya, membayar fidyah kemudian dikasih lauk pauk kepada orang-orang yang tidak mampu. Atau bagi keluarganya ya, seumpama kemarin bapak saya meninggal, saya boleh mengganti puasa buat bapak saya. Seumpama bapak saya itu tidak berpuasa selama seminggu ya, boleh saya bagi dengan kakak saya, dengan ibu saya itu bagi, boleh gitu ya. Jadi yang mengganti puasa bapak saya itu saya gitu, kakak saya dan ibu saya gitu ya. Akan tetapi takutnya khawatir lupa nanti tidak mengkodoknya gitu, maka lebih alangkah baiknya berjaga-jaga kita membayar fidyah atau denda ya. An Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata fa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Dari Aisyah, Rasulullah bersabda, siapa saja yang mati dengan meninggalkan puasa wajib Ramadan ya, hendaklah wali keluarganya berpuasa untuk menggantinya. Maka boleh kalian menggantinya atau kalian boleh membayar fidyah atau denda. Oke. Cukup sampai situ saja untuk pembahasan kali ini. Kalian cukup menyimak saja, mendengarkan, memahami. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang Bapak jelaskan ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.